sedikit hasil tugas kelompok kami kemarin. Jadi pertama-tama seperti Bapak di tugas Bapak, kita juga dari Adaptive Cruise Control ini kelompok-kelompoknya, kita langsung jelaskan saja ke pengertiannya. Mulai dari pengertiannya, mungkin bisa dilihat dari awalnya dulu. Cruise control itu sendiri kerjanya mengikat atau menahan kendaraan pada kecepatan tertentu. Nah, untuk adaptive cruise control itu sistem selangkah lagi di atasnya, di mana mobil dapat mengendalikan kendaraan sesuai dengan kendaraan di depan. Jadi seolah-olah mengikat, seperti ada tali yang tidak terlihat yang mengikat dengan mobil di depan. Apabila mobil di depan bertambah cepat, maka kendaraan kita juga bakal semakin mengikuti ke depannya. Dan begitu juga ketika mengerem. Selanjutnya Pak, ada fungsi adaptive cruise control, yaitu mempertahankan kecepatan tanpa pengemudi harus menekan pedal gas seperti yang tadi saya jelaskan, sehingga kita bisa mengikuti mobil di depan untuk meminimalisir capek dalam berkendara, khususnya dalam berkendaraan di tol misalkan yang kecepatan tinggi dan dengan jarak jauh. Sejarahnya mungkin singkat saja, pertama kali dikembangkan oleh perusahaan Mitsubishi Jepang dengan menggunakan sensor LiDAR. Jadi itu sensor LiDAR dipasang dalam mobil dan itu dapat memetakan lingkungan sekitar sehingga bisa mengetahui apakah ada kendaraan di depan dan lain-lainnya. Nah, untuk sekarang ada sistem ini adalah kondisi jalan yang berubah setiap waktu. Perubahan ini bisa diketahui oleh beberapa sensor, yaitu radar, sonar 360 derajat, dan untuk yang digunakan pada Tesla Model X yang baru ini menggunakan hanya dengan kamera. Selanjutnya, mungkin dibahas yang aspek-aspeknya, Pak. Pertama itu ada aspek teknik mesin. Simpel saja kalau teknik mesin, kendali kalau dari Adaptive Cruise Control itu ada dua. Ada throttle mesin, fungsi untuk mengontrol kecepatan kendaraan, dan kopling dan transmisi untuk memindahkan gigi pada saat kendaraan maju pada mesinnya. Jadi itu yang mengendalikan kendaraan. Untuk selain itu juga ada rem. Nah, ini untuk memperlambat laju kendaraan. Sistem pengereman itu sistem pengereman hidrolik dan seperti sistem peningkatan elektronik seperti sistem rem ABS. Itu untuk aspek teknik mesin. Selanjutnya ada aspek teknik kelistrikan. Di sini, seperti tadi saya jelaskan juga, adaptive cruise control merupakan upgrade dari cruise control system. Nah, tapi juga bisa menjaga jarak kendaraan di depannya. Nah, ini untuk sistem kelistrikan yang simple, mulai dari sensor yang menerima data, ECU, terus ke kontrol, dan kembali lagi. Itu semuanya dihubungi oleh elektrikal. Di sini sebagai contoh ada sensor-sensor yang digunakan itu millimeter wave radar, dan juga di sini radar menggunakan sensor gelombang radar dengan frekuensi 76 sampai 77 kHz dan jangkauannya mencapai 120 meter. Selain itu juga bisa menggunakan LiDAR, menggunakan laser yang lebih kecil dari tetesan air. Di sini bisa dijelaskan kalau LiDAR lebih murah dan mudah pemasangannya. Sensor yang disebutkan tadi kemudian mengirimkan sinyal ke ECU. Nah, ECU ini yang memproses sinyal. Semuanya dihubungi oleh selanjutnya yaitu ada aktuator, mengatur kontrol dan mengatur pengereman, baik itu throttle control atau brake aktuator. Semuanya dihubungi oleh sistem kelistrikan. Berikut adalah diagram kelistrikannya untuk ACC atau Adaptive Cruise Control. Sensor yang mendapatkan arus akan memberikan respon sinyal sebagai bentuk laporan kepada ECU. Nah, ketika saklar adaptive cruise control diaktifkan, maka otomatis brake switch dan clutch switch akan off serta relay tidak mendapatkan arus dan segala aktivitas dikontrol oleh ECU. ECU ini adalah komputer pada mobil umumnya. ECU itu mengendalikan kontrol-kontrol pada mesin biasanya, tapi dengan adaptive cruise control juga mengendalikan, maksudnya memproses atau mengkomputasi data-data seperti sensor untuk dikirimkan ke brake aktuator. Selanjutnya ada aspek teknik kendali,
Ini yang mengendalikan adaptive cruise control. Adaptive cruise control digunakan untuk membuat perpindahan dari satu status ke lain dan menyesuaikan nilai kontrol kecepatan yang diinginkan serta lama waktu yang diinginkan. Jadi secara simpelnya ini adalah batasan-batasan kendali, baik itu kontrol batasan kecepatan dan batasan waktu. Selanjutnya ada elemen ini mulai dari ACC off ke standby, aktivasi sistem ACC, mengurangi kecepatan set, mengaktifkan sistem ACC, lalu mengatur jeda waktu. Ini adalah kendali-kendali yang terjadi dalam kendaraan. Nah, elemen kontrol juga untuk beralih dari status ACC off ke ACC standby ada dua pilihan, yaitu ada saklar yang diaktifkan hanya sekali, kemudian tetap menyala secara permanen seperti switch on dan auto off, atau tombol tekan untuk mengaktifkan kontrol sekali penyalaan seperti push button. Jadi ini yang kendali-kendali yang terjadi dalam ACC, baik itu mulai dari brake aktuator untuk mengatur pengereman, juga throttle mesin untuk mengatur seberapa lama gas ditekan. Dan terakhir untuk aspek teknik komputer. Jadi dalam ACC sendiri itu terdapat modul-modul, atau seperti tadi ada ECU. Modul ini yang menerima data input dari sensor dan ditranslasi menjadi perintah kepada aktuator-aktuator tadi yang sudah disebutkan. Ini mungkin ada contoh untuk tata letak, baik itu ada ACC modul dengan radarnya di depan untuk menerima sensor dari depan, terus melalui serial jaringan komunikasi yang dikenal sebagai controller area network. Di situ juga ada engine control module yang berhubungan dengan mesin dan brake control module yang berhubungan dengan brake. Selanjutnya untuk modul-modul tersebut, fungsi utama dari modul ACC adalah memproses informasi radar dan menentukan apa ada kendaraan di depan untuk mengetahui apakah ada halangan di depan. Dan ketika sistem berada dalam time gap control, itu mengirim informasi ke modul kontrol mesin dan kontrol rem untuk mengontrol jarak bebas antara kendaraan ACC dan kendaraan sasaran. Jadi kegiatan untuk memastikan mobil berada dalam posisi yang diinginkan sesuai dengan pengendara, sesuai dengan batasan-batasan yang telah ditentukan. Selanjutnya ada modul kontrol mesin. Fungsi utamanya untuk menerima informasi dari modul ACC dan instrumen cluster dan mengontrol kecepatan kendaraan berdasarkan informasi. Jadi dari informasi yang didapatkan dari ACC di depan untuk dari radar itu diterjemahkan lagi untuk mengatur kontrol aktuator, throttle control. Dan selanjutnya modul kontrol rem mirip dengan modul kontrol mesin, bedanya kalau mesin untuk mengatur throttle, ini mengatur pengereman. Jadi biasanya dilakukan untuk melakukan pengurangan kecepatan. Baik, seperti itu Pak penjelasan dari kelompok kami. Mungkin ada yang ingin Bapak tambahkan. Sebelumnya terima kasih Pak. Baik, terima kasih. Ini sebetulnya agak bersambung dengan kelompok yang mengerjakan tentang anti-lock braking system ya. Jadi kalau Anda tahu sistem kendaraan zaman sekarang itu hampir seluruh fungsi yang dikerjakan oleh engine itu dikerjakan perintahnya itu secara elektris. Jadi kalau Anda mungkin pernah tahu mobil zaman dulu pakai karburator, karburator itu dari pedal gas ke karburator itu ada kabelnya, kabel kawat gitu ya, untuk menarik tuas. Itu kalau mobil zaman sekarang karena sudah tidak menggunakan karburator lagi, menggunakan injection, itu perintah dari pedal ke engine itu by wire istilahnya. By wire itu menggunakan kabel listrik gitu ya. Sehingga praktis sebetulnya tidak ada koneksi mekanis lagi antara pedal gas dengan engine. Throttle. Throttle, ya betul. Kemudian juga pengereman juga begitu. Walaupun pengereman masih menggunakan hidrolik, sebagian mobil zaman sekarang juga
pengeremannya sudah by wire, artinya dari pedal rem yang diinjak oleh pengemudi menuju ke proses pengereman sendiri, ke master rem dan seterusnya, itu sudah tidak lagi menggunakan koneksi mekanis. Nah, ketika seluruh komunikasi antara driver dengan kendaraan itu sudah tidak lagi menggunakan koneksi mekanis, maka di tengah-tengah itu kita bisa interrupt, ya, kita bisa ganggu sinyalnya, sehingga seolah-olah bisa ada driver yang tidak kelihatan yang bisa mengendalikan mobil itu. Nah, dalam hal ini untuk adaptive cruise control, dia mengendalikan kapan mobil ini harus digas, kapan mobil ini harus direm. Tujuan utamanya pertama, kalau kita bicara cruise control adalah menjaga mobil supaya mempertahankan kecepatan tertentu. Tapi penambahan kata adaptif di depannya adalah selain mempertahankan mobil pada kecepatan tertentu, dia juga bisa beradaptasi ketika tiba-tiba di depan mobil, di jalur yang mobil sedang lalui itu ada obstacle, ada gangguan. Entah kendaraan lain, entah misalkan tiba-tiba ada hambatan apa di depan, itu dia bisa beradaptasi, bahkan sampai berhenti. Tapi dia tidak bisa mengatur setir. Ya. Dia hanya mengatur gas rem saja. Jadi mungkin tadi koreksi sedikit. Dia tidak bisa mengatur kemudi itu. Kemudi dalam arti setir. Ya. Artinya driver tetap harus memutar setirnya secara manual. Ketika setir itu juga sudah bisa diatur oleh sistem, maka kendaraan itu disebut otonomous. Jadi kalau adaptive cruise control itu adalah satu tahap menuju mau kendaraan itu bisa berjalan secara otomatis, secara otomatis. Tapi belum, ya, karena driver dalam hal ini masih harus mengatur sendiri putaran setirnya. Nah, itu tidak akan bisa terjadi ketika kendaraannya masih belum by wire. Artinya ketika gas itu harus diinjak dan disambung dengan kabel gas. Ketika rem juga masih menggunakan koneksi mekanis. Dan bahkan ketika persneling itu masih harus diubah secara manual. Itu tidak akan bisa terjadi itu sistem adaptive cruise control. Jadi dia adalah pengembangan dari subsistem yang lebih kecil. Jadi sistem mekatronika, kalau saya balik pada sistem mekatronika secara umum, itu yang kompleks itu biasanya berdiri di atas sistem mekatronika lain yang lebih sederhana. Sistem throttle by wire misalnya, itu adalah sebuah sistem mekatronika yang lebih sederhana. Brake by wire itu adalah sistem mekatronika yang lebih sederhana. Sistem transmisi otomatis itu juga adalah sistem mekatronika lain yang lebih sederhana. Yang ketika dia digabungkan menjadi sistem mekatronika yang lebih kompleks, yang dalam hal ini disebut sebagai adaptive cruise control. Jadi sistem-sistem mekatronika itu bekerja sama satu sama yang lain untuk melayani hal yang lebih besar. Nah, ketika dia akan menjadi autonomous vehicle, maka adaptive cruise control harus ditambahkan sistem yang dapat memprediksi pergerakan mobil, jalur, namanya path planning, sehingga dia tahu di titik mana dia harus memutar setir dengan putaran sekian derajat, dan itu harus bisa otomatis. Artinya, setir juga harus bisa diinterrupt oleh sistem. Bisa jadi setirnya menjadi by wire, atau steeringnya masih steering kolom mekanis, tapi punya interaksi lain. Nah, ini contoh yang bagus sebetulnya untuk bisa memahami sistem mekatronika dengan sistem yang kompleks. Nah, sekarang saya ingin undang dari kelas B. Untuk kelas B,
Saya mau minta ini sistem yang berbeda ya. Sistem yang B ini saya mau minta kelompok yang mengerjakan mesin cuci, top load automatic washing machine. Ada di sini? Kelompok B. Kelas B yang mengerjakan top load. Oh enggak, sorry. Kelas B yang mengerjakan refrigerator, smart refrigerator. Ini sistem yang berbeda ya. Kalau yang tadi di otomotif, ini adalah daily appliances, jadi peralatan yang kita temui sehari-hari. B6, kelompok B6. Silakan. Ada? Kelompok B6 itu kelompoknya siapa? B6. Ya, Pak. Kelompoknya Setia Mukti Adi Nugraha. Oke, Pak. Ya, silakan. Silakan di share screen. Bentar, Pak. Kalau koneksinya tidak lancar, mungkin bisa diwakilkan temannya yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Pak. Pada kesempatan ini Ya, silakan. bekerja di kelompok kami. Eh, saya akan menjelaskan mengenai smart refrigerator. Anggota kami ada yang Nugraha, saya sendiri, Sultan Kumai, Agak Ed putus-putus Jaya. ya. Bisa pindah ke tempat yang lebih lancar mungkin, atau mungkin diwakilkan yang lain. Sultan Gumai, Surya Dijaya, dan lainnya. Pak. Agak putus-putus suaranya. Baik, Pak, coba saya aja, Pak. Ya, Syahkori, Pak. silakan. Mungkin Setia Mukti silakan di close dulu supaya Syahkori bisa share screen dari tempatnya. Silakan Syahkori di share screen. Oke, Pak. Sampun, Pak. Sudah ke share screen? Sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami dari kelompok B6 mendapatkan jatah smart refrigerator. Untuk pengertian lemari es, kulkas atau biasa disebut dan dikenal dengan lemari es adalah sebuah alat pendingin, sebuah peralatan rumah tangga yang digunakan untuk menjaga suhu beberapa derajat di atas titik beku air. Ini langsung ke sistem saja, Pak. Ya. Pengertian smart refrigerator merupakan lemari es pada umumnya, yaitu tempat untuk menyimpan bahan-bahan makanan dan minuman pada suhu dingin. Lemari es ini dikatakan smart karena kulkas tersebut memiliki fitur-fitur canggih yang terhubung pada cloud atau smartphone yang sangat bermanfaat bagi penggunanya.
Fungsi smart refrigerator yang pertama memiliki display layar yang terhubung pada smartphone, lalu yang kedua memiliki speaker, yang ketiga memiliki layar sentuh, yang keempat memberikan notifikasi dan reminder pada smartphone, yang kelima dapat mengatur suhu dengan smartphone, dan yang keenam memiliki pintu otomatis. Untuk prinsip kerja pendingin pada kulkas yang benar, Pak. Agak hilang ya suaranya. Sudah, Pak? Masih hilang atau? Ya, sudah. Untuk prinsip kerja pada kulkas, yang pertama kompresor menghasilkan uap refrigeran, lalu menaikkan tekanannya dan mendorong ke koil di bagian luar lemari es. Setelah gas panas Slide-nya dalam... nggak berpindah ya, tapi? Oh enggak, Pak. Ini memang menjelaskan dari gambar ini, Pak. Oh iya. Tapi ini belum bergerak ini. Di slideshow coba. Ini langsung prinsip kerja smart. Ini menjelaskan prinsip kerja kulkasnya apa langsung smartnya, Pak? Terserah, tapi ini memang belum dipindah ya slide-nya? Oh ini, Pak. Iya, memang belum dipindah. Oh iya. Ini yang pertama, kompresor menghasilkan uap refrigeran, lalu menaikkan tekanannya dan mendorong keluar bagian koil di bagian luar lemari es. Lalu ketika gas panas dalam gulungan memenuhi tempat dengan suhu yang lebih dingin, maka terjadilah cairan. Setelah itu kemudian dalam bentuk cair pada tekanan tinggi, pendingin mendingin saat mengalir ke koil di dalam freezer dan lemari es. Lalu refrigeran kemudian menyerap panas di dalam lemari es, membuat udara dingin. Dan yang terakhir, refrigeran menguap menjadi gas, kemudian mengalir kembali ke kompresor, di mana siklus dimulai lagi dari awal. Siklus ini terjadi secara berulang ketika proses pendinginan terjadi. Untuk prinsip kerja smart refrigerator, mohon maaf, Pak Jurul itu belum ke di kitanya masih di cover slide-nya. Nggak berjalan slide-nya. Ya. Tapi di sini sudah di itu. Iya. Dari tadi kita membaca cover. Nah, ini baru. Oh, ini udah. Udah. Boleh. Oke, maaf. Ya. Oke, saya ulangi. Kompresor menghasilkan uap refrigeran, menaikkan tekanannya dan mendorong ke koil di bagian luar lemari es. Lalu yang kedua, ketika gas panas dalam gulungan memenuhi tempat dengan suhu yang lebih dingin, maka terjadilah cairan. Setelah itu, dalam bentuk cair pada tekanan tinggi, zat dingin saat mengalir ke koil di dalam freezer dan lemari es. Lalu refrigeran kemudian menyerap panas di dalam lemari es, membuat udara dingin. Dan yang terakhir, refrigeran menguap menjadi gas, kemudian mengalir kembali ke kompresor, dan siklus ini dimulai lagi dari awal. Siklus ini terjadi secara berulang ketika proses pendinginan terjadi. Sudah ganti slide-nya belum? Iya, sudah. Oke. Lalu prinsip kerja smart refrigerator memanfaatkan teknologi cloud untuk menghubungkan smart refrigerator dengan smartphone melalui bantuan dari sensor dan microcontroller. Jadi sensor akan memberitahu misalnya ada makanan yang sudah basi atau hampir kadaluarsa, nanti akan dikirim ke microcontroller dan microcontroller akan mengirim ke cloud, Pak. Dan habis itu masuk ke smartphone pengguna. Jadi pengguna bisa mengecek apakah mana makanan yang harus dibuang atau segera dimakan. Untuk aspek mekanik, prinsip dasarnya dengan mengeluarkan fluida kerja dingin ke sekitar benda yang didinginkan. Komponen utamanya yang pertama kompresor, lalu ya kompresor tadi kan menghasilkan uap refrigeran, lalu kondensor, yang ketiga filter, yang keempat evaporator, yang kelima
thermostat, dan yang keenam heater, lalu ada fan motor, dan freon atau refrigeran, dan overload motor protektor. Untuk aspek elektrik smart refrigerator, yang untuk menjaga temperatur masing-masing ruang, maka diperlukan suatu rangkaian kelistrikan yang bisa mengontrol kerja kompresor dan juga mengatur proses pencairan bunga es. Nah, ini aspek mekanik yang pertama, termostat. Ada dua cara pemasangan termostat. Yang pertama dipasang di bagian freezer atau dipasang di bagian refrigerator. Jika termostat yang memiliki sebuah kontak listrik dipasang di bagian freezer untuk mengontrol kerja kompresor, maka temperatur ruangan refrigerator menggunakan mechanical thermostat yang mengontrol buka tutupnya saluran udara dingin dari bagian freezer yang masuk ke ruang refrigerator. Lalu yang kedua, defrost timer. Ini alat yang berfungsi untuk mengatur lama kerjanya kompresor dan proses pencairan bunga es. Untuk defrost thermo, alat yang berfungsi untuk mendeteksi temperatur di sekitar evaporator, jadi bisa mengatur proses pencairan es perlu dilakukan atau tidak. Lalu yang keempat, plate heater, berfungsi untuk mencairkan es di bagian penampung air selama proses defrost. Yang kelima, defrost heater adalah pemanas utama yang berfungsi untuk mencairkan es. Lalu ada thermofuse. Jadi apabila defrost thermo mengalami kerusakan, maka fungsi dari thermofuse akan memutus jika temperaturnya mencapai lebih 72 derajat Celcius. Lalu yang ketujuh, kompresor motor. Ini berfungsi untuk menggerakkan kompresor sehingga refrigeran bisa bersirkulasi. Lalu yang kedelapan, thermal overload protector. Ini mencegah terbakarnya motor kompresor. Lalu ada PTC starter. Ini adalah salah satu jenis starter yang digunakan untuk kompresor bekerja. Lalu yang ke-10 ada starting kapasitor. Ini kapasitor yang berfungsi untuk menambah torsi. Lalu ada RC atau running kapasitor. Ini fungsi utamanya untuk menggeser sudut fase dan memanfaatkan kumparan bantu sehingga kompresor bekerja lebih efisien. Lalu ada evaporator fan motor. Ini berfungsi untuk mensirkulasikan udara dalam ruangan. Dan yang ke-13 ada freezer door switch. Ini saklar dipasang di bagian pintu freezer, berfungsi untuk mematikan kipas saat pintu dibuka, sehingga bisa mengurangi keluarnya udara dingin dari ruangan freezer. Lalu ada refrigerator door switch. Ini saklar yang dipasang di bagian pintu refrigerator, berfungsi untuk mematikan kipas evaporator saat dibuka. Lalu ada refrigerator interior light. Ini sebuah lampu yang akan hidup atau mati saat pintu refrigerator dibuka. Lalu ada aspek kontrol. Aspek kontrol utama pada smart refrigerator adalah microcontroller. Microcontroller digunakan pada berbagai sensor yang ada pada smart refrigerator sebagai penerima respon dari sensor dan mengubahnya menjadi tindakan tertentu. Prinsip dasar dari aspek kontrol itu pada smart refrigerator adalah microcontroller yang berfungsi mengartikan bahasa pemrograman dalam menangkap sensor dan meresponnya. Biasanya digunakan pada berbagai sensor yang ada pada smart refrigerator sebagai penerima respon dari sensor dan mengubahnya menjadi tindakan tertentu. Jadi misal ini ada sensor kebocoran, nanti microcontroller akan tahu dan mengirim ke cloud. Jadi user bisa tahu kalau ada kebocoran cairan atau ada timbulnya bunga es. Lalu yang terakhir ada aspek komputer. Aspek komputer yang utama pada smart refrigerator adalah bahasa pemrograman yang diinput pada Arduino atau microcontroller. Bahasa pemrograman tersebut merupakan algoritma yang diinput untuk mengartikan sinyal analog dari sensor menjadi output tertentu melalui microcontroller. Diperlukan bahasa pemrograman untuk menghubungkan internet pada smart refrigerator. Teman, Pak.
Baik, sudah ya? Sudah, Pak. Oke. Oke, jadi tadi sudah dijelaskan tentang smart refrigerator. Tapi sebetulnya ini jauh lebih sederhana ya dibanding kalau tadi adaptive cruise control. Ya. Karena kalau adaptive cruise control tadi itu adalah kombinasi dari berbagai sistem mekatronika yang lebih sederhana. Kalau smart refrigerator sebetulnya kalau dihilangkan kata smart ya, refrigerator biasa itu kan kita sudah sangat kenal ya bahwa dia ya begitu saja. Dia lemari pendingin, siklus pendinginan kita tahu yang tidak jauh beda dengan siklus yang dipakai di AC, yang dipakai di freezer, seperti itu saja. Bahwa itu punya kombinasi dengan sistem elektrik sudah pasti karena penggeraknya hampir pasti motor listrik. Motor listrik kapan dia bergerak, kapan dia stop itu sudah jelas mekanismenya ya. Kalau di refrigerator karena ruang yang didinginkan itu tertutup dengan baik, otomatis lebih cepat dia untuk sampai ke temperatur yang lebih rendah. Kemudian menjaga pada temperatur tertentu paling mudah pakai termostat ya. Dia sampai ke temperatur tertentu, termostatnya switch off, kemudian kompresor berhenti berputar sampai dia temperaturnya naik lagi, kemudian on lagi. Tapi ketika kita kasih embel-embel smart, maka biasanya secara umum ada tambahan fitur yang ada di situ, yaitu connectivity. Artinya seolah-olah si lemari es ini yang fungsinya hanya lemari pendingin biasa itu jadi bisa berkomunikasi sama penggunanya. Yang berkomunikasi tentang ada sebagian sayur yang sudah harus diganti, atau misalnya dia bisa memberitahu bahwa misalkan di rak tertentu itu hanya dikhususkan untuk jenis makanan tertentu, misalnya dia bisa ngasih tahu. Atau ketika kita butuh es batu, dia bisa ngasih tahu kita kalau es batunya sudah siap dipakai dan lain sebagainya. Jadi untuk daily appliances seperti ini sebetulnya sistemnya jauh lebih sederhana. Bahkan saya rasa secara sistem merubah kulkas biasa menjadi smart kalau dalam konteks ini itu sebetulnya tidak terlalu sulit ya. Kita hanya memerlukan piranti tambahan yang bisa berkomunikasi gitu. Karena sistem AC-nya, sistem kulkasnya secara umum itu tidak berubah. Nah, mungkin yang agak berubah kalau misalkan ada beberapa kulkas yang pakai sistem inverter. Nah, itu ada pengembangan dari sisi kelistrikannya ya, electrical, bahwa dia tidak hanya pakai termostat on off, dia bisa mengurangi beban kelistrikannya pada saat-saat tertentu ketika beban panas yang ada di dalam kulkas rendah, atau meningkatkan beban pada kompresor ketika beban panas yang ada di dalam kulkas naik. Misalnya Anda baru punya agar-agar panas, terus Anda masukkan kulkas, itu kan otomatis punya beban panas yang cukup tinggi. Nah, dia punya kemampuan secara adaptif untuk meningkatkan kapasitas pendinginan supaya dia lebih cepat dingin. Selebihnya tidak terlalu banyak. Jadi untuk kasus ini sebetulnya jauh lebih sederhana dibanding kasus yang tadi. Tapi tetap ini adalah sebuah sistem mekatronika dan mungkin yang lebih sederhana ini yang akan kita pakai sebagai project nanti supaya Anda bisa lebih kenal. Sistem sensingnya apa? Sensingnya jauh lebih sederhana juga, tidak terlalu banyak. Kemungkinan hanya sensing temperatur ya, yang ada di dalamnya. Jadi ini jauh lebih mudah untuk ditiru. Nah, mengingat salah satu komponen yang terpenting dari sebuah
sistem mekatronika itu adalah sistem kelistrikannya sendiri, karena sistem kelistrikan nanti yang akan jadi tempatnya sensor-sensor berkomunikasi, mengirimkan data, dan lain-lain. Sementara sistem kontrol kita sudah punya mata kuliahnya sendiri, jadi saya tidak akan terlalu mendalam membahas itu. Tapi sistem elektronikanya sendiri adalah bagian yang cukup banyak dan signifikan. Saya sudah beri Anda tugas di Google Classroom secara khusus. Materinya saya sudah berikan di situ. Saya hanya ingin Anda baca dan rangkum dan kerjakan sebagian soal. Ini cara saya untuk mempercepat Anda memahami 2 bab sekaligus. Karena saya nggak pengen terlalu jauh membahas ini. Seharusnya materi ini sudah ada di mata kuliah sebelumnya, sistem pengukuran. Tapi sistem pengukuran dan data akuisisi itu kan baru dirubah nama mata kuliahnya. Jadi saya berasumsi mungkin konten data akuisisinya Anda tidak terlalu dapat. Atau kalaupun dapat mungkin sudah lupa. Jadi untuk lebih ngasih pengayaan lagi di bagian-bagian itu, saya sudah upload materinya di Google Classroom untuk Anda baca dan Anda rangkum. Dan seperti biasa, nanti minggu depan Anda kumpulkan pada hari Minggu tengah malam batasnya. Untuk minggu depan saya bisa bahas soalnya di kelas, dan minggu depannya lagi kita bisa move on ke materi tentang sensor ya. Ada pertanyaan sebelumnya mungkin? Ada yang masih punya masalah dengan absen mungkin? Harusnya lebih lancar ya sekarang. Jadi silahkan dibaca-baca dulu materi yang saya upload. Dan kalau ada pertanyaan misalkan, saya selalu baca kok kalau misalkan Anda ngasih komen di Google Classroom ya. Jadi Anda kalau misalkan punya pertanyaan yang ingin ditanyakan, silahkan bisa lewat situ, atau juga lewat grup WA juga boleh, supaya tidak keburu kelewat ya materinya. Yang jelas untuk minggu depan saya khususkan adalah untuk pengayaan terkait skill elektronika. Mata kuliah ini tidak tentang itu secara khusus, tentang sesuatu yang lebih besar lagi, tapi itu menjadi skill yang penting. Jadi sebelum kita masuk ke materi yang lain, saya ingin Anda sudah selesai pemahamannya tentang materi dasar-dasar elektronika. Baik, kalau nggak ada masalah, absen juga tidak bermasalah. Mudah-mudahan semuanya bisa mengikuti. Dan kita ketemu lagi minggu depan insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh.